Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bayangkan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun digandeng oleh ibunya menemui manusia paling mulia di muka bumi. Sang ibu berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas, biarlah ia melayani." Dan tidak hal itu, 10 tahun tanpa satu kali pun menolak dan kasar. Siapakah bocah demikian itu? Dia ada yang Anas bin Malik, sang pelayan Rasulullah. Saya, dan hari ini izinkan saya membawakan teman-teman kembali ke masa di mana cinta dan kesetiaan tumbuh di rumah kematian. Anas bin Malik lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sana. Sejak kecil ia hidup dalam keluarga yang penuh cinta pada Islam. Ibunya, Ummu Sulaim, adalah seorang wanita yang tangguh keimanannya. Ayahnya meninggal ketika Anas masih kecil, sehingga ia tumbuh di bawah asuhan ibunya. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, penduduk Madinah menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan. Ummu Sulaim termasuk orang yang sangat bersemangat menyambut kedatangan Nabi. Dalam hatinya, ia ingin agar anaknya Anas mendapatkan keberkahan dan kehangatan dari Rasulullah. Suatu hari, dia membawa Anas yang masih berusia 10 tahun, lalu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tidak ada yang lebih dari aku selain anakku ini. Aku ingin menyerahkannya kepadamu agar ia melayanimu dan belajar ilmu darimu." Sejak saat itu, Anas tinggal bersama Rasulullah menjadi pelayan sekaligus murid beliau. Namun Rasulullah SAW tidak diperlakukan seperti pelayan biasa. Beliau penuh kelembutan dan kasih sayang. Anas sendiri pernah berkata, "Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kasar kepadaku. Tidak pernah berkata, 'Mengapa engkau melakukan ini?' atau 'Mengapa engkau tidak melakukan itu?' Selama 10 tahun itu, Anas melihat sisi-sisi pribadi Rasulullah yang tidak banyak orang lihat. Dia menyaksikan bagaimana Rasulullah tersenyum, bercanda dengan anak-anak, bahkan menangis saat mendoakan umatnya. Dan Anas sering melihat Rasulullah bangun malam untuk sholat tahajud. Semua itu meninggalkan kesan mendalam pada jiwa Anas. Bersama Rasulullah, Anas ikut dalam banyak peristiwa penting yang menyaksikan kejadian di Makkah waktu dalam beberapa kali. Meskipun saat perang Badar ia masih terlalu kecil untuk ikut bertempur. Dari kedekatan inilah, Anas kemudian meriwayatkan ribuan hadis yang menjadikan warisan berharga bagi umat Islam. Suatu hari, Rasulullah SAW mendoakan Anas. Doanya begitu indah. "Ya Allah, berbanyaklah harga anaknya, berkahilah dia pada apa yang engkau berikan kepadanya, dan tanyakanlah keumurannya." Doa ini benar-benar terkabul. Dalam hidupnya, Anas memiliki banyak anak dan cucu. Bahkan disebutkan keturunannya mencapai 100 orang. Hartanya berlimpah dan penuh keberkahan. Allah juga membanjakan umurnya. Dia hidup lebih dari 100 tahun, menjadi salah satu sahabat terakhir yang meninggal di Mesir. Inilah riwayatnya, Anas sering menangis mengenang masa-masa indah bersama Rasulullah. Dia berkata dengan penuh kerinduan, "Tidak ada hari yang lebih indah dalam hidup ini selain hari ketika aku melihat wajah Rasulullah dan melayannya." Anas wafat pada tahun 93 Hijriah, meninggalkan warisan ilmu yang tak ternilai. Berkatnya, kita mengenal banyak kisah tentang kelembutan, kasih sayang, dan keseharian Rasulullah SAW. Namanya selalu disebut dalam kitab-kitab hadis, menjadi pengingat bahwa seorang anak kecil, tulus, dan taat bisa menjadi saksi sejarah yang besar. Itulah sepuluh kisah Anas bin Malik, sang pelayan yang dididik langsung oleh Rasulullah dengan kelembutan tangan Rasulullah.
Dari beliau, kita belajar bahwa pengabdian yang tulus akan membuahkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita bisa meneladani kesabaran dan kesetiaan beliau dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton.